Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Ada sesuatu yang aneh dan membuat publik bertanya-tanya. Setiap kali Timnas Indonesia meraih kemenangan, media sosial resmi @Timnas Indonesia langsung dihujani postingan. Tapi kalau kalah, hening. Tidak ada unggahan full time, tidak ada pengumuman hasil akhir. Seolah-olah pertandingan itu tidak pernah terjadi. Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan setelah Timnas Indonesia U20 berlaga di Mandiri U20 Challenge Cup dan Piala Asia U20 saat ini. Publik mulai menyadari pola yang sama, menang sama dengan posting habis-habisan, kalah sama dengan hilang bak ditelan bumi. Tentu saja sikap ini menimbulkan banyak kritikan. Netizen geram, mereka mempertanyakan transparansi dan profesionalisme akun resmi Timnas Indonesia. Apakah kekalahan Timnas memang sesuatu yang perlu disembunyikan atau ada alasan lain di balik itu semua? Terbaru, PSSI telah mengungkapkan alasannya mengapa akun Timnas tidak memposting ketika Timnas kalah. Di sisi lain, gagalnya Indra Syafri menakodai Timnas U20 di Piala Asia membuat nasibnya di kursi kepelatihan Timnas di ujung tanduk. Lantas seperti apakah informasi selengkapnya? Mari kita bahas. Setelah banyak tekanan dari publik, akhirnya muncul penjelasan dari pihak dalam PSSI. Lewat podcast Box to Box, Devari Dex Kleniza atau yang akrab dipanggil Dex, mengungkapkan bahwa alasan utama akun Timnas tidak memposting kekalahan adalah untuk menghindari hujatan kepada para pemain. Menurut sumber dari dalam PSSI, setiap kali Timnas kalah dan hasil pertandingan diposting, kolom komentar akan penuh dengan kritikan tajam, cacian, bahkan hujatan ke pemain dan pelatih. Sebenarnya kalau nggak ada posting di Timnas, terutama U20 ya, itu emang udah dilakukan oleh akun Timnas Indonesia itu udah lama. Setelah gue tanya kenapa itu nggak dilakukan, alasannya, ini versi orang di Timnas Indonesia ya, katanya karena postingan kalah itu jadi platform untuk orang menghujat pemain. Itu nggak bagus juga. Itu nggak bagus. Lo bayangin itu platform disediakan oleh Timnas Indonesia, bukan oleh misalkan Erick Thohir nge-post apa, itu ya udah, itu Erick Thohir. Kalau nggak pemain nge-post apa, jadi ujian kebencian itu ya udah. Tapi ini disiapkan oleh Timnas Indonesia. Nah itu nggak mau kayak gitu. Kemarin tuh di tweet masih ada, tapi bukan grafis, sama di story ada. Itu minimal tuh. Gue rasa cukup bisa diterima gitu ya, karena ini untuk melindungi pemain juga dari kecaman-kecaman gitu ya. Karena kepikiran katanya pemain tuh. Pastilah. Apalagi muda, Dan itu pemain junior. Ya, PSSI merasa bahwa dengan tidak mengunggah kekalahan, mereka melindungi para pemain muda dari tekanan mental yang berlebihan. Namun justru kebijakan ini dianggap sebagai bentuk ketidaktransparan dan malah memperkeruh keadaan. Yuk posting yuk @Timnas Indonesia, kami nggak marah kok, sumpah. Kami hanya minta lebih profesional aja sebagai akun resmi. Love you Min, tulis @garudarevolution.football. Sebelumnya, Pak Hamdan Hamadan juga sempat secara tidak langsung menyentil apa yang dilakukan PSSI. Dalam salah satu postingannya, ia pernah mengungkapkan jika memposting hasil akhir, menang atau kalah merupakan sebuah esensi sportivitas. Tidak hanya netizen yang geram. Oki Erlivan, seorang profesional sepak bola yang memiliki lisensi UEFA Sea Coach, FA National Talent Scout Level 2 di Inggris, serta CFO di Oxford Strategy Review, ikut mengomentari fenomena ini. Dalam sebuah pernyataan di Instastory-nya, Oki Erlivan mengkritik PSSI yang menurutnya kurang profesional dan lebih banyak diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki sertifikasi sepak bola resmi dari FIFA. Sayang, yang ngurus PSSI juga bukan orang-orang yang tersertifikasi FIFA. Mayoritas politisi yang punya klub, bukan mereka yang pernah bermain bola. Sekali kita kasih masukan, langsung di-cap oposisi. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pengambilan keputusan di PSSI yang seringkali tidak matang dan cenderung menjadi bumerang. Lain kali, mohon PSSI kalau mengambil keputusan dipikir matang-matang dan jangan sampai alasannya malah jadi bumerang. Semoga mereka yang belum punya lisensi dan sudah bisa jadi sekjen dan exco segera tobat dan ambil lisensi dari FIFA biar paham bola. Ya, pernyataan ini tentu menjadi tamparan keras bagi PSSI. Kritik dari seorang profesional yang memiliki pengalaman di sepak bola Eropa seharusnya menjadi alarm bahwa ada yang salah dalam cara PSSI mengelola sepak bola nasional. Oki Erlivan menilai jika PSSI seharusnya memulai pembenahan dari akarnya. Mulai dari manusianya, aturannya, liganya, lalu ekosistem pembinaannya, klubnya, agen, pemain, dan wasit.
Menurutnya paling utama adalah segera memperbaiki manusianya. Meskipun berat, tapi ini yang harus diselesaikan lebih dahulu. Ya, Timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh Indra Syafri harus menelan pil pahit. Target lolos ke perempat final yang dicanangkan oleh PSSI dan target lolos ke Piala Dunia oleh Indra Syafri berakhir dengan kegagalan. Dua kekalahan telak dari Iran 0-3 dan Uzbekistan 1-3 membuat skuad Garuda Muda tersingkir lebih awal. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, tak bisa menutupi rasa kecewanya. Yang membuat Sumarji semakin kecewa adalah ketika fakta Timnas U20 sudah menjalani tisi panjang di berbagai negara, termasuk Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang. Semua persiapan sudah dilakukan, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Bisa menerima keadaan, kenyataan yang ada. Kita semua tentu ya kalau boleh dikatakan merasa kecewa sekali gitu. Apalagi kami yang di BTN yang sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang, tetapi kembali lagi bahwa sepak bola itu juga tidak terlepas dari yang namanya hoki kan. Itu satu. Terus yang kedua, kalau berkaitan dengan soal kesiapan dan persiapan, tentu kami mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Ini untuk U20 kami persiapkan itu TC di mana-mana. Kami sudah berupaya, berusaha. Tapi kembali lagi ya ini yang harus kita hadapi. Dan saya sudah berbicara dengan Coach Indra, tetap semangat Coach, tidak ada masalah. Apapun alasannya harus kita hadapi. Dan kita akan evaluasi apa-apa yang memang kurang dan harus kita perbaiki. Namun rasanya agak susah diterima jika alasan kurang hoki begitu saja. Banyak yang menilai ada kesalahan dalam strategi dan pemilihan pemain. Harus adanya evaluasi yang dilakukan oleh PSSI terhadap Timnas U20. Setelah kegagalan ini, posisi Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 langsung berada di ujung tanduk. Banyak yang mempertanyakan apakah ia masih layak menukangi tim ini atau sudah saatnya diganti. Manajer Timnas Pak Sumarji menegaskan bahwa nasib Indra Syafri akan ditentukan dalam rapat Exco PSSI. Kalau soal itu tentu saya tidak bisa menyampaikan. Kenapa? Karena itu kan harus melalui mekanisme yang ada. Di kami kan membiasakan diri untuk mengevaluasi itu pasti melalui rapat Exco. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu itu hanya berdasarkan satu dua orang, tidak bisa. Semua pasti akan didasari dari evaluasi, laporan evaluasi, dan tentu ini akan kita bicarakan secara bersama-sama. Iya, Pak Sumarji belum dapat memastikan kapan Exco PSSI akan mengadakan rapat terkait nasib dari pelatih Timnas U20 Indra Syafri. Namun, meski gagal membawa Timnas U20 lolos dari fase grup, Indra Syafri masih punya peluang untuk dipertahankan karena kemampuannya dalam menemukan talenta muda berbakat. Dan kita juga harus respect dengannya karena telah menorehkan berbagai prestasi untuk Timnas meskipun ajangnya masih di level AFF. Mungkin baru sebatas itu level kepelatihannya. Menurut kalian, apakah Indra Syafri tetap layak diberi kesempatan lagi? Di sisi lain, banyak yang mulai berspekulasi bahwa PSSI akan mencari sosok pelatih baru yang lebih berpengalaman di level internasional untuk menggantikan Indra Syafri. Di berbagai media juga banyak memberitakan kandidat terkuat untuk menggantikan Indra Syafri. Mulai dari Winston Bogarde, legenda sepak bola Belanda yang pernah menjadi asisten pelatih di Ajax Amsterdam. Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17, saat ini yang banyak dari pemainnya yang naik ke level U20. Hingga Kurniawan Dwi Yulianto, mantan striker Timnas dengan segudang pengalaman kepelatihannya bersama Como di klub Liga Italia. Jika menurut kalian, siapa nih yang cocok sebagai pengganti pelatih Timnas U20? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu,